Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa bisyarril zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilal mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, para pemirsa TVNU dimanapun anda berada, minal muslimin wal muslimat wan nahdiyin wan nahdiyat rahimakumullah. Tanpa terasa kita telah memasuki at-tambihu tasi' atau peringatan ke-9 dari at-tambihatul wajibat karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Jombang, tentang peringatan-peringatan beliau untuk menghindari peringatan maulid dengan hal-hal atau dengan mencampurnya dengan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Dalam kesempatan kali ini beliau masih mengutip beberapa dalil penguat tentang peringatan beliau ini, tentang konsekuensi hukum berat yang akan diterima oleh siapapun yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dicampuri hal-hal yang diharamkan oleh agama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari Jombang rahimahullahu taala wa ada alaina wa fadana min barakatihi wa sirrihi wa nafahatihi wa anwari ulumi karamati fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tambihut tasi'u, peringatan yang ke-9. Zakara Tajuddin As-Subuki. Imam Tajuddin As-Subuki rahimahullahu taala menuturkan fi kitabihi, di dalam kitab beliau Al-Musamma Bitausyih, yang berjudul At-Tausyih, menuturkan annal Imam Asy-Syafi'iyah, bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu qala, itu berkata, fi ba'dhi nususihi, dalam sebagian teks beliau. Bagaimana ucapan Imam Syafi'i begini: wa qata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan laha syarafun fakullima fiha. Suatu ketika Rasulullah memotong tangan, sebagai hukuman potong tangan ya, memotong tangan seorang perempuan laha syarafun, yang memiliki kemuliaan, artinya derajat mulia, memiliki status sosial yang tinggi. Fakullima fiha, maka kemudian hal perempuan ini diperbincangkan di kalangan warga, di kalangan masyarakat. Oleh karena diperbincangkan, faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, menurut Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengutip sabda Rasulullah, tetapi dengan sedikit perubahan redaksi dari beliau. Jadi redaksi dari Imam Syafi'i begini: lau saraqat fulanatu. Jadi hadis yang biasa kita dengar kan lau saraqat Fatimatu, kan begitu. Nah, Imam Syafi'i dalam kitab beliau, dalam salah satu nas beliau ini, dalam salah satu teks beliau ini, beliau menggunakan istilah lau saraqat fulanatu limra'atin syarifatin, yang ditujukan kepada seorang perempuan yang berstatus sosial, dalam hal ini putri beliau sendiri. Laqata'tu yadaha, maka sungguh aku akan memotong tangannya. Kita terlepas dari redaksi hadis ini. Di sini Imam Syafi'i mengutip hadis dengan mengutip hadis bil makna, ya, bukan bil lafzi, dengan langsung matannya, bukan, tetapi dengan makna, dengan merubah redaksi hadis itu dari kata Fatimah diganti fulana, gitu loh. Dari kata Fatimah diganti fulana. Qala Tajus Subuki, Imam Tajuddin As-Subuki mengomentari hal ini. Fanzur ila qaulihi radhiyallahu taala anhu fulanatu. Coba lihat ini. Imam Syafi'i menggunakan redaksi fulana. Walam yabuh bismi Fatimata, dan tidak memperjelas dengan nama Fatimah, walaupun di teks asliha atau di matan asli hadisnya adalah Fatimah, tetapi Imam Syafi'i memilih menggunakan fulana, tidak menyebut Fatimah. Mengapa? Ta'adduban, karena bertata krama ma'aha, bersama Fatimah radhiyallahu taala anha. Ayyadhkuraha fi hadzal ma'radi,
untuk menyebutkan nama beliau, nama Sayyidati Fatimah langsung fi hadzal ma'rad, di dalam objek pembahasan ini. Wa in kana abuha sallallahu alaihi wasallam, wa in kana abuha sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzakaraha, walaupun dalam matan aslinya ayah Fatimah sendiri yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebut langsung nama putri beliau. Kenapa? Li'anna dzalika minhu, karena penyebutan nama Fatimah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Hasanun adalah kebaikan, dalun yang menunjukkan ala annal khalqah indahu, bahwa sesungguhnya semua makhluk di hadapan Rasulullah fi syar'i, dalam konteks syara, sawaun adalah setara. Jadi kalau Rasulullah menyebut sendiri nama putri beliau, ini malah bagus untuk menunjukkan bahwa semua umat manusia di hadapan Rasulullah setara dalam hal syariat. Nah, Imam Syafi'i sendiri memilih tidak menyebut lafaz Fatimah, tetapi menggunakan redaksi fulana. Fahadzal ladzi sana'ahu Syafi'i radhiyallahu anhu. Adapun ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, wa qarrarahu Subuki rahimahullahu taala, dan diakui, dilegitimasi oleh Imam As-Subuki. Li'anna qawlahu ta'adduban yufhimu ala anna diddahu khilaful adab. Karena ucapan Imam Syafi'i ta'adduban itu menunjukkan bahwa sebaliknya berarti khilaful adab, menyalahi tata krama. Seseorang yang Imam Syafi'i mengatakan fulanah karena ta'adduban, itu berarti sebaliknya menyebut langsung Fatimah oleh selain Rasulullah itu khilaful adab, menyalahi tata krama. Wa qawlahu li'anna dzalika sallallahu alaihi wasallam minhu sallallahu alaihi wasallam hasanun, li'anna dzalika minhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam hasanun yufhimu ala annahu min ghairihi qabihun. Dan redaksi dari yang kedua Imam Subki bahwa Imam apa? Menurut Hadratus Syekh, bahwa hadrinya berdasarkan Hadratus Syekh ya. Dan redaksi kedua dari Imam Subuki bahwa kalau nama Fatimah disebut langsung oleh Rasulullah itu baik, itu memberi pemahaman, memberi pengertian bahwa kalau disebut oleh selain Rasulullah berarti qabih. Bagaimana ini? Ini merupakan kata Hadratus Syekh, aslun azimun, adalah dalil yang agung, wa qudwatun hasanatun, dan teladan yang baik, fi wujubi ta'addumina, di dalam wajibnya kita bertata krama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'a ahli baitihi, dan beserta ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahirina, yang suci-suci. Wadalun, dan juga hal tersebut itu tadi artinya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan kemudian ditakrir oleh Imam Subuki. Yang kedua, yang pertama tadi menunjukkan aslun azim wa qudwatun hasanah, dan yang kedua menunjukkan wadhalun ala anna amalal maulid, dan sekaligus menunjukkan bahwa merayakan peringatan maulid ma'afi lil munkarat, yang disertai melakukan kemungkaran, itu qabihun, sangat buruk. Qabihun itu buruk, bal akbahu, bahkan sangat buruk, seperti itu. Jadi ini betapa Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita berta'addub, bertata krama dengan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan miris ya memang ketika kadang kita yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah ini kadang ketika tidak setuju dengan seorang ahlul bait itu kadang melampiaskan ketidaksetujuannya dengan ucapan-ucapan kotor dan sebagainya. Ini sangat-sangat sangat disayangkan. Kalaupun toh ada seorang ahlul bait yang melakukan keburukan, misalkan kita wajib tidak setuju dengan perbuatannya, tetapi kita tetap wajib menjaga adab bersamanya, seperti itu. Kadang orang beralasan, dia juga kan keturunan Rasulullah, yang berkata buruk tentang fulan yang keturunan Rasulullah adalah orang lain yang juga keturunan Rasulullah. Bagaimana? Ini yang disayangkannya. Kasihan orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah, yang kemudian berada di kubu satunya dan kubu satunya, yang kemudian ikut-ikut mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki, membuli dan sebagainya dari masing-masing kubu itu. Padahal kita harus menjaga tata krama di hadapan Rasulullah dan di hadapan para ahlul bait beliau. Kita lanjutkan sedikit at-tanbihul ashiru, peringatan yang ke-10. Qaddamtu fit tanbihi tsani,
sudah saya jelaskan di muka dalam At-Tanbihus Tsani, kata Hadratus Syekh, annal mafasidal mutarattibata, bahwa kerusakan-kerusakan yang mengikuti ala amalil maulid, di atas perbuatan peringatan maulid, ma'afilil mungkarat, yang disertai melakukan mungkarat, itu satu karu fi akhir tambihat, akan dijelaskan di akhir tambihat. Wa hadza awanu syuru'i fi dzikri, dan saat inilah waktunya menuturkan hal tersebut. Fa aqulu wabillahi taufik, dan maka kemudian aku berkata, kata Hadratus Syekh, wabillahi taufik, seraya mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi kata Hadratus Syekh, sudah saya sebutkan di depan bahwa apa saja kerusakan yang akan timbul gara-gara kita mengadakan maulid yang disertai mungkarat, itu akan disebutkan di belakang. Di depan begitu Hadratus Syekh menyampaikan, dan sudah saya bacakan di depan. Nah, sekarang inilah kata Hadratus Syekh, saatnya saya menyampaikan kerusakan yang mungkin timbul dari yang berpotensi timbul dari peringatan maulid yang disertai mungkarat. Yang pertama, mintil kal mafasidih, termasuk kerusakan tersebut adalah ma taqaddama dzikruhu, adalah apa-apa yang sudah saya tuturkan di depan. Minal musika, berupa nyanyi-nyanyian, wasetrik, dan setrik, sejenis ya drama panggung katakanlah ya. Wal aibih bima yusbihul kimarah, dan bermain dengan sesuatu yang menyerupai judi, wa ghairiha, dan lainnya minal mungkarat, berupa hal-hal yang mungkarat. Kemudian lagi, wa minha, diantaranya at-tabdziru, membuang-buang, mubadzir. Wa huwa, adapun tabdzir adalah sorful mali, membelanjakan harta, fi ghairi masarifihi, di selain tempat pembelanjaan yang dibenarkan atau tidak dilarang oleh syarak. Berupa apa? Minal wujuhil muharramat, berupa bentuk-bentuk keharaman. Kasorfihi li zina, sebagaimana membelanjakan harta untuk zina. Auli syurbil khamrih, atau untuk meminum khamr. Aulil maulidi, aulil maulidi, atau untuk mengadakan peringatan maulid al mausufi, yang telah disifati awalan di depan. Yani untuk mengadakan maulid sebagaimana gambaran maulid salah kaprah yang telah digambarkan di depan, seperti itu. Fasorful mali fihi, maka membelanjakan harta untuk maulid semacam itu, minat tabdziri, termasuk bagian dari perbuatan tabdzir, al muharram, yang diharamkan, mubadzir, yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan tabdzir atau membuang-buang harta itu adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Wa innama kana i'ta'ul mali li ajlihi haraman, kenapa kemudian membelanjakan atau mengeluarkan harta, mengalokasikan harta untuk mengadakan maulid dengan cara-cara haram itu kemudian diharamkan? Li'annahu i'anatun, karena hal ini bentuk pemberian tolong, menolong, membantu, ala maksiatin, atas terselenggaranya kemaksiatan. Wa man a'ana ala maksiatin kana syarikan fiha, barang siapa yang membantu kemaksiatan, maka dia berarti bersekutu dalam kemaksiatan tersebut. Tidak ikut melakukan maksiat, tetapi membantu memberikan bantuan moral atau memberikan bantuan material untuk sesuatu yang maksiat, walaupun tidak ikut melakukan maksiat, maka dia bersekutu dalam maksiat itu, dosanya sama, kira-kira seperti itu. Wa kadzalika yahrumut tafarruju, begitu pula haram menontonnya, alaihi wal huduru fihi, dan hadir ke dalam acara seperti itu. Li'annal qaidata, karena qaidahnya menyatakan anna kullama kana haraman, bahwa segala sesuatu yang haram, yahrumut tafarruju alaihi, haram juga menontonnya, wal huduru fihi, dan menghadirinya. Wa minha ila akhirih. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai di sini dulu pertemuan kita di kajian At-Tanbihat kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Kali ini saya rekaman dari Pondok Pesantren Nasrullah Prajan. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi mohon selalu untuk dikoreksi dan ditasih. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.